saya. Waktu saudara dan saya menerima anugerah daripada Tuhan, menerima kebenaran daripada Tuhan, dan saudara ditanam dalam hadirat Tuhan, apa yang Tuhan mau katakan dan apa yang saudara terima dalam kehidupan kita masing-masing. Baik, sama-sama kita lihat Alkitab kita Bapak Saudara, Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Ada yang menarik dalam pembacaan firman Tuhan ini, dan biar ini menjadi kekuatan kita sama-sama saudara. Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan ayatnya yang ke-5. Beginilah firman Tuhan: terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Seperti semak lulus di padang belantara, dia akan mengalami datangnya keadaan yang baik. Dia akan tinggal di tanah hangus, di padang gurun, di negeri padang asing, tidak akan bertemu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Oke. Demikian juga firman Tuhan yang kita baca saudaraku. Tuhan Yesus berkata yang berbahagia bukan cuma kita baca dengar, tapi yang melakukan kata firman Tuhan. Itu yang disebut sebagai orang yang berbahagia. Nah saudara, seperti saya katakan tadi bahwa kita akan melewati tahun 2024, tapi ini yang menjadi dasar kita di tahun ini saudara. Bagaimana kita bisa melewati tahun yang masih rahasia, tapi ada janji Tuhan yang luar biasa saudara, buat setiap orang. Apakah orang itu mengandalkan Tuhan ataupun tidak, tapi ada janji Tuhan buat mereka. Saudara, kita melihat latar belakang pembacaan ini Tuhan sedang bicara buat bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka waktu itu mereka hidup dengan mengandalkan kekuatan mereka, ya kan? Mereka disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu kepala batu. Kepala batu itu sama dengan bebal. Bebal itu sama dengan tidak mau dibilang, ya kan? Kira-kira seperti itu bangsa Israel. Mereka dibilang A, mereka bikin B. Tuhan bilang C, mereka bikin G. Kira-kira ini bangsa Israel saudara. Sampai pada akhirnya kalau kita baca di ayat yang keempat, Tuhan bilang kamu akan keluar dari bangsa ini. Kamu akan menjadi budak. Kamu akan menjadi orang-orang tertawan. Bayangkan, bukan karena Tuhan. Nah ini kadang-kadang orang salah mengerti tentang Tuhan. Kadang-kadang orang berpikir bahwa setiap pergumulan, tantangan, persoalan yang saya hadapi karena Tuhan kasih sama saya. Bangsa Israel jelas waktu pertama mereka keluar dari tanah Mesir saudaraku. Saudara perhatikan bagaimana perjalanan mereka. Mereka jahat di mata Tuhan. Tetapi sebelum turunnya hukum Taurat, tidak ada dicatat dalam Alkitab ada di antara mereka yang mati. Tidak. Kenapa? Karena waktu itu mereka hidup dalam anugerah Tuhan. Artinya apa? Tuhan yang berbelas kasih kepada bangsa Israel. Tetapi waktu dalam kitab Keluaran mereka berkata, berkati kami karena kami melakukan kehendak-Mu. Maka Tuhan bilang, oke, dalam kitab Ulangan, kalau begitu dengar baik-baik. Kalau kamu baik-baik dengan firman Tuhan, maka terima berkat. Tapi kalau kamu tidak taat, terima kutuk. Ya kan? Dalam kitab Ulangan. Sehingga dalam perjalanan bangsa Israel, waktu pertama di padang gunung saja, mereka ada di gunung. Waktu Musa naik ke atas, itu mereka sudah mati di sini. Kenapa? Karena berkat dan kutuk. Padahal sebelumnya, waktu Tuhan kutuk mereka melewati waktu keluar dari Mesir pertama itu tidak ada di antara mereka yang mati. Nah, hari ini kita mau lihat saudaraku, apa yang Tuhan mau katakan buat saudara dan saya, orang-orang yang hari ini ambil keputusan Tuhan, aku mau mengandalkan Tuhan. Maka saya mau bilang firman Tuhan ini pasti tergenapi buat saudara, tapi akan tergenapi juga bagi setiap orang yang berkata, oh saya kuat, oh saya bisa tanpa Tuhan, oh saya punya ini dan itu. Oleh karena itu mari kita lihat satu-satu. Ayo kata ini next. Siapa yang terkutuk? Ya kan? Itu pertanyaan. Siapa yang terkutuk? Nah, kembali kita lihat di ayat yang kelima. Yang terkutuk yang pertama adalah orang-orang yang mengandalkan manusia. Dia terkutuk.
Setiap orang, saudara dan saya, kalau hari ini kalau kita pengen dapat sesuatu, tapi kemudian kita berpengharapan kepada manusia, kita andalkan orang yang hebat, kita andalkan terusnya saudara misalnya, tanpa kita libatkan Tuhan dalam rencana itu, maka kita bilang saudara tertutup. Itu jelas. Yang kedua, siapa yang tertutup? Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Oh, saya akan punya ini, saya punya kemampuan, saya punya lobby kiri, saya punya lobby kanan. Oke, dia lupa Tuhan, dia tidak punya hubungan dengan Tuhan. Dia andalkan kemampuan bangsa Israel berjalan seperti ini, saudara. Dan kemudian apa? Tuhan buang mereka. Ingat, bukan karena Tuhan yang mau, bukan. Tetapi hukuman dari apa yang mereka minta itu harus dilaksanakan. Karena kalau sudah bicara taat dengan tidak taat, itu ada konsekuensi. Jadi bukan tentang apa yang Tuhan berikan, saudara, tapi tentang penghukuman akibat pelanggaran itu. Nah, itu terjadi. Nah, kita bersyukur saudaraku bahwa Yesus sudah mati di kayu salib. Hal itu luar biasa. Artinya apa, saudara dan saya harus mengerti bahwa kutuk, semua kutuk sebenarnya yang harusnya kita terima, saudara, itu sudah diselesaikan sempurna sama Tuhan Yesus. Maka harusnya hari ini, ya sebelum saya lanjut ke situ, kita lihat yang ketiga tadi. Siapa yang tertutup? Orang-orang yang hatinya, Alkitab catat, menjauh dari Tuhan. Ya kan? Saudara, ini kita sudah masuk di tahun yang baru 2024. Terus introspeksi diri selama tahun 2023. Baik setiap kali majelis juga kami tadi malam beberapa kali yang sempat hadir dalam dua persiapan terus share dengan pelayanan bagaimana di tahun 2024 dengan semua pergumulan yang ada di jemaat, dengan semua hal yang sedang terjadi dalam jemaat, bagaimana kita sebagai pelayan menyikapi hal itu, saudara. Dan saya itu bukan cuma pelayan yang berpikir, tapi setiap kita jemaat Tuhan sama-sama bergumul buat pelayanan ini, sama-sama bergumul buat keadaan kita yang hari ini sedang kita alami, buat semua hal yang sedang terjadi di kalangan jemaat. Saudara, ini semua tanggung jawab kita sama-sama. Makanya kita sama-sama lihat. Makanya kita bilang, siapa yang tertutup? Orang-orang yang hatinya itu menjauh daripada Tuhan. Waktu dia punya pergumulan, waktu dia punya masalah, waktu ada tantangan, dia tinggalkan Tuhan. Alkitab bilang tertutup. Nah, kita lihat apa itu tertutup sebenarnya. Apa itu kutuk? Sebenarnya kalau terjemahan bebasnya yang sering dikatakan oleh hamba Tuhan, terkutuk itu, saudaraku, sama dengan tidak berkembang, stagnan, diam di tempat, itu terkutuk. Jadi orang yang terkutuk adalah orang yang tidak berkembang, cuma bagi tumbuh seperti itu dari zaman dulu sampai sekarang, sampai seterusnya, cuma begitu. Itu orang terkutuk. Tapi kalau kita lihat ke kamus bahasa Malaysia, kutuk dibilang begini: doa atau kata-kata yang dapat mengakibatkan kesusahan atau bencana kepada seseorang. Kesusahan atau bencana yang menimpa seseorang disebabkan doa atau kata-kata yang diucapkan orang lain. Itu kutuk kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia. Makanya kita lihat, saudaraku, di ayat yang ke-6, orang yang terkutuk itu kehidupannya seperti apa? Lihat, next slide. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Bayangkan semak yang ada di padang belantara jadi bagaimana? Itu orang yang terkutuk. Dia tidak dibilang seperti pohon, dia dibilang seperti semak. Semak artinya apa? Cuma babak itu mulai kehidupan. Coba lihat itu putri mamu, iya kan? Cuma seperti itu, tidak ada perkembangan, saudaraku. Tidak bisa jadi berkat, tidak dibutuhkan malah. Saya nggak tahu kalau mungkin ada obat-obat tertentu yang kemudian dikatakan putri mamu ini jadi obat. Saya nggak tahu ya. Tetapi dari segi umum, apa sih kegunaan semak bulus? Orang saja kalau belum berjalan, ada joki, berlompat ya, iya kan? Di Kobol juga begitu, terpotong kalau ada joki. Tuhan bilang orang yang tidak mengandalkan Tuhan, orang yang meninggalkan Tuhan, saudaraku, dikatakan dia seperti semak.
Artinya apa? Tidak ada gunanya ini, semakin ya. Ini Alkitab yang bilang sudah. Kemudian dikatakan lagi, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Coba bayangkan saudara. Makanya tidak berkembang. Mungkin kelihatannya dia punya penghasilan bagus, mungkin kelihatannya dia punya income, mungkin kelihatannya semua baik, tetapi cuma bawa gitu. Kata firman Tuhan. Nah makanya hari ini ayo sama-sama di awal tahun ini kita renungkan sama-sama saudara. Makanya saya bilang tadi berbicara tentang pelayanan dengan semua pergumulan kita. Ini bukan cuma pergumulan majelis jemaah, tapi ini pergumulan kita bersama-sama sebagai jemaah. Bersama-sama suami istri, orang tua dengan anak-anak. Ini pergumulan kita sama-sama. Kalau kita mau melihat gereja ini diberkati oleh Tuhan, stop kita andalkan kekuatan, stop kita sombong, stop kita katakan tanpa Tuhan saya bisa, stop kita bilang tidak sampai juga tidak apa-apa. Stop, karena cuma Bapak itu berarti. Ini yang kita katakan juga. Kemudian dikatakan lagi ayat yang ke-6, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun. Saudara bayangkan bekas orang kebakar ini bagaimana? Tanah yang pohon juga bakar, kemudian tinggal sendiri di situ. Artinya apa? Kesepian. Sepertinya tiada orang lain di sekitarnya. Waktu dia akhir pergumulan, kayak dia cuma sendiri. Itu namanya orang yang terkutuk. Kemudian dia ada di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudara bayangkan di Pakasua, cuma ada satu orang yang tinggal. Ada rumah-rumah, ada semua, tapi cuma satu orang yang tinggal. Nah, Alkitab bilang seperti itulah orang yang terkutuk. Dia tidak bisa menikmati kebersamaan dengan masyarakat. Kenapa? Karena dia tidak bisa berkembang. Sedikit salah, sedikit bagi, sedikit menajamkan manusia. Besi menajamkan besi. Orang artinya apa? Harus ketemu. Supaya apa? Lewat pertemuan dengan satu dengan yang lain, saya diproses oleh Tuhan. Makanya saya bilang saudaraku, saya bersyukur dulu Tuhan bawa saya sampai di Bandung. Kenapa? Karena di Bandung ini Tuhan proses hati saya. Wah. Makanya perlu yang namanya kita ketemu dengan saudara, dengan sesama, berjemaah. Kenapa? Karena dari tempat ini Tuhan diproses. Nah, saya tidak berlama-lama dengan orang yang terkutuk saudaraku, karena saya percaya kita semua orang yang diberkati. Amin. Oleh karena itu kita lihat sama-sama selanjutnya. Siapa yang diberkati? Haleluya. Kita suka diberkati, tapi prosesnya itu yang harus kita lihat hari ini. Siapa yang diberkati? Ayat yang ke-7. Jelas Alkitab bilang, orang yang mengandalkan Tuhan. Saya tidak bilang begini, tak usah lagi pakai koneksi, tak usah lagi pakai orang yang kita kenal. Bukan seperti itu maksudnya. Ya, karena di bagian selanjutnya dibilang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan akan pakai orang-orang yang saudara kenal untuk menolong saudara. Itu pasti. Waktu saudara mengandalkan Tuhan, waktu ada rencana, waktu ada kerinduan, waktu ada pergumulan, saudara datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan, saya tidak bisa buat apa-apa, saya tidak mampu untuk melakukan ini, saya butuh Tuhan. Saudara berkata, saya butuh Tuhan. Saudara sedang mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan akan bekerja lewat koneksi, lewat orang yang dikenal, lewat siapa yang pernah ketemu. Maka saudaraku, saya percaya pertemuan itu bukan kebetulan. Saya bagikan sama anak-anak SMP, saya bilang sama mereka, saya bilang, Dek, kamu satu kelas ini, kamu satu kelas, itu bukan kebetulan Tuhan tahu kamu satu kelas. Kenapa? Karena waktu kamu berteman satu kelas ini, itu kedepannya 15-20 tahun ke depan kamu akan saling bertolong. Jadi saya cerita pengalaman saya. Saya punya teman dulu namanya Pak Baital atau Auga, biasa dibilang, kami panggil teman dekat begitu, Auga. Dia ketua kelas, terlalu lost contact, tapi tiba-tiba satu waktu pengurusan CPNS ini Ibu Reti, dia lihat namanya Ibu Reti ini Reti Christine Mointi. Dia ingat dulu temannya itu ada yang nama Mointi, Ratno, satu kelas dengan dia. Nah, kebetulan ada hal-hal yang harus dilengkapi, langsung ke baku konten. Jadi waktu itu saya minta tolong sama dia, bukan lagi minta tolong orang yang bagaimana. Saya bilang, kawan, saya minta tolong karena
Jadi tidak ada saya kasih, cuma saya minta tolong. Nah, saudara, itu pertemuan-pertemuan yang sebenarnya bukan kebetulan belum ketemu, tetapi lewat pertemuan itu saudara ada rencana yang sedang Tuhan hendak di depan, ke depan. Makanya kalau hari ini saudara ketemu dengan siapa saja, bersyukurlah karena bisa saja lewat orang itu Tuhan menggenapi rencananya lewat dia. Amin, saudaraku. Nah, menaruh harapan itu apa sih? Menaruh harapan. Seperti yang saya bilang tadi, misalnya ini Alkitab. Harapan itu suatu kerinduan, satu angan, satu cita-cita yang orang pengen capai. Harapan sebuah keberhasilan. Nah, ini harapan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia tahu sama Tuhan. Tuhan, ini kerinduan, harapanku buat keluarga. Saya nggak bisa bikin keluargaku bahagia. Saya nggak bisa bikin keluargaku berhasil. Tapi aku tahu harapanku di tangan Tuhan. Saudara, Tuhan bilang kamu diberkati. Amin. Waktu kau bilang sama Tuhan, Tuhan ini pelayananku, ini pekerjaanku, ini anak-anakku, ini masa depan mereka. Kami tidak bisa Tuhan. Aku tahu harapanku. Aku percaya salibmu telah menyelesaikan. Tapi belum sampai di situ. Waktu saudara tahu, itu saudara sedang mengandalkan Tuhan. Makanya orang yang mengandalkan Tuhan dibilang ini, dan saya suka kalimat ini yang pertama. Coba deh. Seperti pohon yang ditanam di tepi air. Saudara perhatikan, kalau cuma baca begini, seperti pohon yang ditanam di tepi air. Tapi coba simak baik-baik ini kalimat. Seperti pohon yang tanam. Kalau kata ditanam, artinya ada pelaku di situ. Betul ya? Ini bukan dibilang seperti pohon yang tumbuh, seperti pohon yang tiba-tiba hidup, tetapi dikatakan seperti pohon yang ditanam. Artinya apa? Ada prosesnya di situ, saudara. Untuk masuk dalam rencana Tuhan, saudara bukan cuma sekedar batu, oh ini anugerah, bukan. Tetapi ada proses juga di situ, yang dimana saudara harus ditanam. Ditanam ini nggak enak. Namanya ditanam itu, minta maaf, yang meninggal ditanam, yang bibit ditanam. Waktu ditanam, itu dia masuk di lembah kelam. Ditanam. Coba kita lihat di bagian terakhir dulu, bagian terakhir. Ya, ini saudara. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Mereka yang ditanam, kita butuh Roh Kudus yang tolong kita, saudaraku, supaya kehidupan kita ini ditanam oleh Tuhan dalam pelataran. Makanya kami rindu sebagai pelayan, kalau dapat sekutuan jangan cuma majelis, tapi hadirkanlah orang-orang yang mau ditanam di baitnya Tuhan. Maka Alkitab bilang akan bertunas di pelataran. Pelataran sih apa sih? Akan timbul orang-orang yang melayani. Kenapa? Karena ada orang yang ditanam. Ditanam itu gak enak. Kenapa? Karena waktu persekutuan doa lebih bagus saudara ke Banglain. Betul ya? Lebih bagus saudara kemana begitu. Tapi saudara harus ambil waktu itu persekutuan, kerang kaki, lipat kaki. Saudara harus duduk lagi. Tetapi itulah yang namanya ditanam. Waktu saudara ditanam, tunggu waktunya saudara akan berbuah. Jelas itu saudara. Karena ini Alkitab yang bilang. Makanya tahun ini, ayo kita bangkitkan lagi persekutuan. Kenapa? Karena hanya doa yang bisa tolong keluarga kita. Hanya doa yang bisa memulihkan anak-anak kita. Hanya doa yang bisa mengubahkan masa depan saudaraku. Harus ada orang yang mau ditanam. Nah, pertanyaannya, siapa yang mau ditanam dalam hadirat Tuhan? Siapa keluarga yang mau bergandengan tangan sebelum tidur sama-sama berdoa? Siapa keluarga yang bergandengan tangan mau ajak anaknya baca Alkitab? Kita nggak bisa jaga mereka, tapi kita butuh Tuhan. Kita butuh mereka ditanam sejak awal, saudaraku, dalam hadirat Tuhan. Supaya apa? Kedepannya mereka akan berbuah.
seperti pohon yang ditanam di tepi air. Saudara perhatikan orang yang punya persekutuan dengan Tuhan. Dibilang begini, ia merambahkan akar-akarnya ke tepi batang air. Artinya apa saudara? Berkat Allah dia terima, kebaikan Tuhan dia terima. Kemudian dikatakan lagi apa? Dia tidak mengalami datangnya panas terik. Sebenarnya ini ayatnya ini lebih bagusnya dijelaskan begini. Walaupun musim terik, musim panas, dia tidak lain. Makanya saudara di beberapa negara di Eropa itu ada yang namanya musim gugur. Musim gugur, musim semi. Nah, musim gugur ini menurut yang saya baca, ternyata musim gugur ini memang nutrisi itu tidak sampai di daun waktu sampai di musim gugur. Sehingga waktu nutrisi tidak sampai di daun, semuanya daun berguguran. Makanya dia jadi musim gugur. Nah, nanti tiba di masa musim semi, kemudian nutrisi ini sampai ke daun, dan kemudian daun ini bisa tumbuh lagi daun-daun yang baru. Tapi dia akan berproses lagi sampai di musim gugur, tidak lagi bisa disalurkan sampai ke daun. Nah, ayat ini terinspirasi dari sini. Jadi waktu musim gugur, daunmu tidak akan gugur. Amin, saudara. Waktu ada persoalan, waktu ada tantangan, orang yang ditanam di tepi aliran air tidak akan melihat, merasakan, walaupun dia alami musim panas itu, tetapi dia tidak akan terpengaruh dengan musim panas. Amin. Saudara, bukan saya bilang tidak pergumulan. Kita mungkin punya pergumulan yang sama, bahkan pergumulan lebih sakit dari apa yang saya alami. Tapi saya bilang waktu saudara ditanam, sepertinya saudara tidak alami pergumulan. Kenapa? Karena akarmu melekat sama Tuhan Yesus. Dia yang dengan kekuatan, sukacita, pengharapan. Kemudian dibilang lagi di kalimat selanjutnya, daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya apa? Jadi berkat. Ini yang paling penting, jadi berkat. Kalau firman Tuhan yang tadi kan katanya, coba lihat, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Bayangkan. Artinya apa? Walaupun sudah lanjut usia, orang bilang sudah pensiun, tapi tetap dia jadi berkat. Ada teladan, ada contoh. Wah, masih gemuk dan segar. Untuk apa? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Jadi tabe orang-orang tua kami yang masih Tuhan percayakan hidup sampai hari ini. Kenapa? Orang tua sekarang untuk menyaksikan dan menyatakan firman Tuhan dan janjinya itu benar. Amin. Supaya apa? Dia bagikan sama anak cucu. Nah, dulu Tete begini, percaya sama Tuhan. Tete melihat kemuliaan Tuhan. Tete rasakan bagaimana Tuhan melihara mamamu, papamu, bahkan kau. Nah, untuk itu, karena kita bilang untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Supaya apa? Firman Tuhan ini digenapi. Buat siapa? Orang yang mengandalkan Tuhan. Siapa dia? Saudaraku, siapapun saudara. Orang yang mengandalkan Tuhan bukan lahirannya. Apakah tidak lahir anak-anak yang mencintai pelataran Tuhan? Pasti. Kenapa? Karena ada orang tua yang sama-sama. Saudara mungkin kalau sudah lambat, sudah lambat. Tapi selagi kita masih hidup, artinya apa? Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Dan selama kau hidup, saudaraku, mari rindukan Tuhan bekerja. Rindukan, doakan, mau ditanam. Kalau mungkin suami kita, istri belum mau ditanam, tapi ayo, yang istri mau ditanam. Jangan waktu bergumul dengan suaminya dia sudah tidak mau lagi. Waktu bergumul dengan anak-anak dia sudah tidak mau lagi. Kenapa? Waktu kita tinggalkan Tuhan, kita bilang terang dan kutu. Kenapa? Karena kita jauh dari surga kehidupan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara ini bergumul kita sama-sama di tahun yang baru ini. Berjalan bersama dengan Tuhan, percaya, saya terlalu yakin. Alkitab juga bilang di Mazmur pasal yang pertama ayat yang ketiga, orang yang mengenalkan Tuhan itu saudara seperti pohon sama, tapi kalimat lainnya dia bilang begini,
apapun yang diperbuatnya berhasil. Apapun yang dibuat, artinya apa? Dia berkembang, bukan diam di tempat, berkembang, makin bertambah-tambah, makin bertambah-tambah. Kenapa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Jadi hari ini mari kita sama-sama berdoa buat jemaat, buat pergumulan kita, buat keberadaan kita. Kalau dibilang apa pergumulan berdoa juga, kadang-kadang Tuhan juga sudah capek sampai Tuhan sudah berdoa mana? Tapi Tuhan bilang kamu harus ditanam artinya apa? Tuhan capek, tapi Tuhan mau berdoa, itu ditanam artinya apa? Tuhan punya kesibukan, tapi Tuhan tetap ingat waktu buat Tuhan. Itu namanya ditanam itu tidak enak, sakit, tetapi akhir dari itu ada yang tertunas di pelataran Tuhan. Amin. Akhir dari itu ada buah yang akan dinikmati. Lewat siapa? Lewat kehidupan kita yang diberkati Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan.